dari Pak Kiai Haji Eman yang dari PBNU, yang katanya juga beliau tanam saham di Fitup ini, eh, saham utama ya, terbesar di Fitup. Atau mungkin dari beliau pribadi atau dari perusahaannya, atau mungkin dari PBNU sendiri yang tanam saham di Fitup tersebut. Jadi kami menuntut tanggung jawab untuk beliau membayar VP kami, mengganti VP kami, membayar hasil kerja keras kami, mengembalikan uang kami di aplikasi Fitup, atau mungkin lebih tepatnya bertanggung jawab atas member Fitup yang jelas menyesali akan ketidaktanggungjawaban dari PT Fitech ini. Dan kami juga mendapatkan edukasi dari pihak OJK bahwa untuk menjalankan bisnis kita harus sadar, kita harus ngerti yang namanya legal dan logis. Legalitasnya sampai di mana, dan dalam kita menjalankan bisnis ini kita harus juga memakai logika. Nah, ternyata Fitup ini kalau kita lihat dari CEO-nya dari Malaysia, berarti perusahaan ini milik luar negeri. Itu merupakan ciri-ciri juga dari skema Ponzi, dan menjanjikan atau memberikan keuntungan yang besar pada waktu yang singkat. Itu salah satu ciri-ciri skema Ponzi. Dan memang benar, pada saat kita nonton video iklan, kita beli paket, kita fast track dengan keluar duit, keluar gocek, kita dijanjikan profit per 40 hari itu hampir lebih dari 50%. Modal 150 juta nanti bisa jadi 250 juta atau 200 juta. Seperti itu. Dan ciri-ciri yang lain ternyata skema Ponzi ini itu memakai tokoh-tokoh, dulu itu ada angkatan dari kepolisian, dari ABRI, angkatan apa itu TNI, itu juga pada gabung Fitup semua. Jadi ternyata itu juga ciri-ciri skema Ponzi. Jadi memakai tokoh-tokoh seperti itu. Termasuk juga ada petinggi PBNU, ada Pak Kiai Eman yang orang NU sebagai pembina Fitup, juga terlibat di situ, dalam artian juga masuk di Fitup dan menjadi pembinanya Fitup. Dan pada saat ini yang kami tunggu-tunggu adalah VP kami bisa kami jual, VP kami bisa cair, dan perusahaan membeli VP kami. Karena kami juga sudah bekerja keras, kami sudah mengumpulkan VP, dan kami banyak di antara kami juga yang fast track, tidak hanya puluhan ribu atau puluhan juta, ada yang ratusan juta, ada yang sampai miliar, 1M, 2M. Dan sampai saat ini semenjak Fitup maintain, uang kami beku, uang kami nyantol di sana di aplikasi Fitup. Dan sampai saat ini juga, sampai detik ini, tidak ada yang bertanggung jawab atas aset kami yang di sana, VP kami, uang kami nggak balik, VP kami nggak bisa dicairkan. Kami menuntut tanggung jawab dari manajemen Fitup. Akan tetapi pada saat ini CEO yang dulu sering muncul di MFBS, founder MFBS sendiri, top leader kami, top diamond, upline kami juga tidak ada di lapangan. Pada saat kami situasi seperti ini, kami mau minta pertanggungjawaban kepada siapa sampai bingung. Dan terakhir kita melihat di video channel YouTube bahwa dari PBNU atau dari pembina Fitup, Pak Kiai Haji Eman, yang pegang tombol on Fitup. Tapi sebetulnya dari SWI sendiri mensyaratkan perusahaan Fitup mengganti kerugian member dan membayar VP yang ada saat ini. Nah, tapi perusahaan sendiri CEO-nya nggak ada, struktur kepengurusannya juga nggak jelas kemana orangnya. Ada Pak Prabowo, manajemen Fitup juga nggak kelihatan. Terakhir cuman Pak Kiai Haji Eman saja yang kelihatan sebagai pembina Fitup. Ya mungkin beliau yang harus mempertanggungjawabkan kaitannya dengan VP member yang saat ini ada, dan hasil kerja keras kami ngumpulin VP untuk bisa membayar VP kami, membayar hasil kerja keras kami. Kalau beliau berkenan, dan mau nggak mau, kami dengar juga Fitup sudah dilaporkan ke Bareskrim. Jadi Fitup saat ini dalam kasus pelaporan atas aplikasinya,
atas pengoperasian aplikasinya merugikan masyarakat. Kembalikan uang kami, membayar VIP kami, entah siapa yang mau membayarnya atau mengembalikan uang kami, ya mungkin ya perusahaan tepatnya. Cuma kalau perusahaan di sini CEO-nya sudah nggak kelihatan, support sistemnya dari PT Fitur Vitep MFBS, yang dimana Fitup ini bisa berjalan karena ada support sistem dari MFBS, ada marketing plan di situ, sehingga Fitup bisa berkembang sampai 17-an juta orang atau member. Juga dari founder-founder MFBS juga nggak kelihatan. Jadi lebih tepatnya mungkin yang kelihatan saat ini Pak Kiai Haji Eman yang dari PBNU sebagai pembina Fitup, mungkin yang bertanggung jawab yang harus membayar VIP-VIP kami, mengembalikan uang-uang kami, uang Fastag kami yang sudah kami belikan VIP pada saat itu di exchange counter. Itu saja, terima kasih. Mudah-mudahan mendapatkan perhatian, terutama dari Pak Kiai Haji Eman yang dari PBNU, yang katanya juga beliau tanam saham di Fitup ini, saham utama ya, terbesar di Fitup. Atau mungkin dari beliau pribadi, atau dari perusahaannya, atau mungkin dari PBNU sendiri yang tanam saham di Fitup tersebut. Jadi kami menuntut tanggung jawab untuk beliau membayar VIP kami, mengganti VIP kami, membayar hasil kerja keras kami, mengembalikan uang kami di aplikasi Fitup, atau mungkin lebih tepatnya bertanggung jawab atas pengoperasian aplikasi Fitup ini. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Dewan Pembina dari Fitup selalu merasa bangga melihat berbagai manfaat yang telah dilakukan oleh Fitup dalam membantu perekonomian masyarakat Indonesia di masa pandemik ini, yang mana banyak menolong terutama masyarakat bawah, para pelaku UKM. Sampai detik ini pun saya tetap optimis bahwa Fitup akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat dan membanggakan bagi masyarakat Indonesia, khususnya para pelaku UMKM. Ya karena apa? Dalam kondisi Fitup lagi di maintenance, itu komisarisnya Pak Kiai Eman itu malah pasang badan, malah maju sendiri ke SBY bikin